Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rose Hidere. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-10 dari light novelnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada saat ini Masachika berpikir kalau andai saja kami terlahir di keluarga yang normal, keluarga tanpa nama besar, tanpa beban ekspektasi yang berat, keluarga biasa di mana mereka berdua bisa saja memilih jalan hidup yang mereka inginkan tanpa terikat pada apapun. Betapa harapan yang sia-sia, pikir Masachika. Namun sebenarnya mereka berdua masih punya pilihan. Jika benar-benar mau, mereka bisa meninggalkan keluarga Suo sepenuhnya, kabur bersama dan hidup bebas. Tapi Masachika tahu betul itu bukanlah jalan yang akan diambil oleh adiknya. Karena itulah dia juga sudah tahu persis apa yang akan Yuki katakan selanjutnya. Tapi tetap saja ada hal-hal yang gak bisa aku lepaskan, kata Yuki dengan tegas sambil mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam dan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ya, aku sudah menduganya, pikir Masachika sambil menghela nafas kecil di dalam hatinya. Semua yang sudah aku bangun sampai sekarang gak akan kubiarkan siapapun menghancurkannya. Aku akan jadi kepala keluarga Suo apapun yang terjadi. Dan aku akan memenangkan pemilihan ketua OSIS untuk membuktikannya. Aku gak akan kalah. Gak dari dirimu Nisama, dan gak dari Aliasan. Tidak akan pernah, ucap Yuki. Itu adalah pernyataan tekad yang memancarkan cahaya yang luar biasa. Keyakinan yang kokoh dan tekad yang tak tergoyahkan. Sebuah sinar yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang seperti Alisa. Seseorang yang berjalan dengan jalannya sendiri tanpa ragu. Begitu menyilaukan untuk seseorang sepertiku yang cuma tersesat tanpa arah selama ini, pikir Masachika sambil menarik napas panjang, menahan rasa rendah diri yang tiba-tiba saja datang. Namun perasaan itu tidak ia tunjukkan di wajahnya. Setidaknya dia tidak mau kalah dalam hal semangat dan sikap. Lalu Masachika pun menegakkan punggungnya lalu menatap lurus ke arah depan. Dan aku akan jadi Masachika Suo yang bisa aku banggakan. Untuk itu, aku akan mengalahkanmu di pemilihan nanti dan bergabung dengan Roy Kokai bersama dengan Alia, ucap Masachika. Jadi kamu juga nggak mau mundur ya, Oni-sama? Balas Yuki. Ya, aku sudah memutuskan untuk berjalan di jalan ini, sambung Masachika kembali. Baiklah, jawab Yuki dengan pelan, namun dengan senyum kecil di wajahnya. Tapi tetap saja, aku salah karena meremehkan tekadmu. Aku benar-benar minta maaf, ucap Masachika sambil menundukkan kepalanya lagi. Tindakannya itu membuat Yuki sedikit kikuk, di mana Yuki berengam kecil, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ya, aku juga sempat menendangmu, jadi anggap saja kita impas, balas Yuki. Jadi artinya kita sudah berbaikan sekarang ini ya, tanya Masachika. Itu sih kalau kamu beneran mau memaafkanku. Aduh. Bisa nggak sih jangan pasang muka lembut dan sopan begitu? Jadi malah canggung banget rasanya, keluh Yuki sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Oke, kita sudah baikan, paham? Ucap Yuki. Paham, balas Masachika. Oke, berarti pertengkaran ini sudah selesai. Baiklah, teriak Yuki. Ya, Yuki kemudian berdiri tegak di atas tempat tidurnya, meletakkan kedua tangannya di pinggang dengan ekspresi penuh kemenangan. Dia menatap Masachika dari atas dengan senyum lebar dan mengangkat dagunya dengan gaya sok angkuh. Sekarang ayo main game I love you, katanya dengan penuh semangat. Kenapa? Seru Masachika dengan kaget. Sebagai tanda perdamaian, tentu saja kita akan saling mengekspresikan rasa sayang kita, ujar Yuki. I love you game, maksudmu yang saling tatap-tatapan sambil bilang aku cinta kamu sampai salah satu malu duluan gitu, tanya Masachika. Yep, bener banget, tapi kali ini aturannya berbeda. Bukan siapa yang malu duluan, tapi siapa yang puas duluan yang akan kalah, jelas Yuki. Puas? Maksudmu apaan sih? Balas Masachika. Udah deh, diam saja dan lakukan saja. Ayo sini, panggil Yuki sambil melambaikan tangan kepada si Masachika. Iya, jawab Masachika dengan pasrah sambil mendekat ke arah Yuki. Masachika tahu betul bahwa melawan saat Yuki sudah seperti ini sama saja dengan sia-sia. Jadi dia menurut dan duduk di atas tempat tidur yang sama di samping Yuki, di mana Masachika duduk dengan sedikit jarak di antara mereka. Yuki kemudian memutar tubuhnya ke arah Masachika lalu menatap lurus ke matanya si Masachika. One-chan, aku sayang kamu, ucap lembut Yuki kepada si Masachika. Oh, balas Masachika. Ya, Masachika refleks menegang mendengar kata-kata penuh kasih itu diucapkan tanpa nada bercanda seperti biasanya.
Oh, aku juga, balas Masachika. Lihat mataku, tegur Yuki dengan keras. Di mana tatapan Masachika langsung goyah dan ketika ia berusaha menatap balik, keluar suara kecil dari mulutnya. Aku sayang kamu juga Yuki, ucap Masachika setelah berhasil menekan rasa malunya. Aku juga sayang kamu. Aku sayang kamu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku lebih sayang kamu daripada siapapun di dunia ini, Onei-chan. Aku juga paling sayang kamu. Di mana saat mendengar itu, Yuki mulai tertawa. Ya, kayaknya kamu sudah puas banget tuh, celetuk Masachika sambil menatapnya dengan ekspresi lelah. Tapi Yuki hanya tersenyum lebar sambil menggelengkan kepalanya. Enggak, belum puas, lanjut terus, katanya sambil menggoyangkan bahunya. Itu penilaian yang sepihak banget, gumam Masachika. Onei-chan, aku sayang kamu lebih dari siapapun. Tahu nggak, Onei-chanku yang manis dan imut ini, ujar Yuki dengan nada manja. Aku juga, kamu adalah adik paling manis dan paling lucu. Aku sayang kamu, balas Masachika kembali. Ya, dan kali ini Yuki tertawa lagi mendengar perkataan dari si Masachika. Itu jelas-jelas tanda kamu sudah puas, kata Masachika dengan nada datar. Dan hal itu membuat Yuki semakin tertawa geli. Belumlah, aku masih belum puas, belum cukup kasih sayangnya, ujar Yuki sambil mengerucutkan bibirnya. Kamu bilang belum puas, tapi kamu peluk aku seerat ini, balas Masachika dengan nada lelah. Seberapa serius sih dia soal ini sebenarnya, pikir Masachika dalam hatinya. Ya, Masachika menghelakan napas pelan saat Yuki memeluknya dengan erat dan menyandarkan kepalanya di dadanya seperti anak kecil yang sedang bermanjaan. Hei, kamu sebenarnya seberapa serius sih soal ini, tanya Masachika. Soal apa? Jawab Yuki dengan nada menggoda, seolah pura-pura tidak tahu. Maksudku, aku benar-benar nggak ngerti kenapa kamu bisa sayang banget sama aku, ucap Masachika. Yuki sempat berkedip beberapa kali, lalu melepaskan pelukannya perlahan, di mana senyumnya mulai memudar, digantikan ekspresi lembut saat dia menatap Masachika dalam diam. Aku ini kakak yang dingin, yang hidupnya cuma malas-malasan tanpa arah. Sementara kamu di rumah ini berjuang melawan penyakitmu dan berusaha keras jadi pewaris keluarga Suwo kan? Ucap Masachika dengan hati-hati sambil menatap mata adiknya. Kalau dipikir-pikir, aku lebih pantas kamu benci, bukan kamu sayangi, sambung Masachika. Ya, mendengar itu mata Yuki sedikit membesar sebelum akhirnya membentuk senyum lembut di wajahnya. Kamu itu terlalu logis dan juga nyebelin, kata Yuki dengan pelan. Maksudnya apa? Masachika sempat terkejut oleh jawaban dari si Yuki. Tapi, kalau kamu ngomong begitu, berarti aku juga dong adik yang bolos belajar. Malas ikut pelajaran, dan malah sering gangguin kakaknya yang rajin belajar, ucap Yuki dengan senyum tipis. Aku juga yang sering usil dan bikin kamu repot kan? Terus karena asmaku, aku malah mengambil semua perhatian papa dan mama. Harusnya aku yang dibenci bukan? Tanya Yuki. Itu Masachika tak bisa membantah kalau dilihat dari sisi fakta. Ucapan Yuki itu memanglah benar, tapi pada kenyataannya tidak sekalipun Masachika benar-benar membenci adiknya. Tidak, kayaknya kali ini dia agak berlebihan, pikir Masachika. Ya, memang sih ada beberapa kali dia bikin aku kesal banget, tapi kalau dipikir-pikir mungkin lebih dari beberapa kali sih. Tapi meskipun begitu, Yuki selalu saja jadi adik kecil yang menggemaskan bagi si Masachika. Entah saat dia masih nakal dan suka bikin onar, atau saat dia terbaring sakit karena asmanya, saat dia tenggelam dalam hobi anehnya, atau bahkan ketika dia berusaha bertingkah seperti gadis bangsawan yang sopan. Di mata Masachika, semuanya tetap membuatnya terlihat luar biasa manis. Adik perempuan yang bebas, berantakan, egois, tapi diam-diam selalu perhatian. Bagi Masachika, Yuki adalah seseorang yang selalu dia sayangi dengan sepenuh hati. Aku juga ngerasa hal yang sama, kata Yuki sambil tersenyum cerah, seolah bisa membaca isi pikiran kakaknya dengan jelas. Kamu itu pemalas, suka mikir terlalu dalam, gampang nyesel dan juga khawatir. Dan kalau aku biarin sendirian sebentar saja, kamu bisa langsung terpuruk, jelas Masachika. Dimana Yuki tertawa kecil lalu melanjutkan dengan lembut. Tapi kamu juga orang yang selalu baik, selalu mau jadi sandaran buat aku, dan selalu menyayangiku apa adanya. Ya, setelah berkata begitu Yuki berlutut di atas tempat tidurnya dan perlahan menarik kepala Masachika mendekat ke arahnya. Aku akan selalu sayang kamu, ucap Yuki. Dimana sebuah kehangatan lembut menyentuh dahinya, sebuah ciuman ringan diikuti pelukan erat yang terasa penuh kasih sayang. Tidak seperti pelukan-pelukan main-main sebelumnya, kali ini pelukannya benar-benar berbeda. Hangat, menenangkan, seperti pelukan seorang ibu yang ingin menenangkan anaknya. Jadi begitu ya, selama ini ternyata perasaan kami sama. Semua tiba-tiba terasa masuk akal. Perasaan yang ingin melindungi dan menyayangi anggota keluarga sampai melampaui batas logika. Itulah yang dirasakan Yuki terhadap Masachika, dan juga yang dirasakan Masachika terhadap adiknya.
Ketika pelukan itu perlahan terlepas, Masachika melihat ke atas. Ia melihat Yuki tersenyum lembut kepadanya, sebuah senyum hangat khas adik kecilnya yang selalu dia kenal. Dan tanpa sepatah kata pun, Masachika menarik Yuki ke dalam pelukannya. Sama seperti yang dilakukan adiknya tadi, di mana Yuki bereaksi manja, tertawa kecil dengan wajah memerah, menikmati pelukan itu dengan bahagia. Keduanya sempat tenggelam dalam suasana hangat dan damai, hingga Yuki tiba-tiba saja memecahkan momen tersebut dengan celutukan isengnya, ngobrolin soal lebub. Membuat suasana tenang ini langsung buyar seketika. Ya, Masachika yang kesal langsung membantah keras. Namun Yuki malah menanggapinya dengan nada santai, menyebutkan kalau suasana seperti ini bisa jadi pengaruh ke pilihan Ruth antara mencintai adik sebagai perempuan atau sebagai keluarga. Ya, Masachika panik dan menegaskan kalau tentu saja dia mencintainya sebagai keluarga. Namun Yuki terus menggoda dengan berkata bahwa semua itu karena dadanya kecil, yang membuat Masachika makin frustasi menghadapi keisengan dari adiknya. Ya, ketika Masachika menyebutkan bahwa adik yang memiliki payudara besar adalah kutukan terburuk dari otaku tua berminyak, dan itu malah justru membuat Yuki tertawa lebih keras, dimana ia kemudian mencoba membela diri dengan mengarang skenario aneh tentang pria tua pahlawan yang punya evil eye, yang mana hal itu membuat kakaknya geleng-geleng kepala. Dimana Masachika menanggapinya dengan sinis, mengatakan bahwa Yuki hidup di dunia delusi, sementara Yuki terus berdebat dengan alasan imajinasi dan juga fantasi adalah hal yang berbeda. Dimana perdebatan itu makin konyol ketika Yuki mengeluh bahwa dia mengira semua perempuan berdada besar seperti terlihat seksi, namun Masachika justru memberi contoh Elena Senpai sebagai bantahannya. Ya, dia menjelaskan bahwa ukuran besar tidak selalu berarti seksi, karena kebanyakan pria hanya berpikir, wah besar juga, tanpa ada rasa erotis. Yuki yang sempat terdiam kemudian tersenyum licik dan mulai memaparkan pandangannya tentang keindahan yang tersembunyi. Ya, menurut Yuki justru payudara besar yang tertutup rapat oleh pakaian ketat jauh lebih menggoda daripada yang terekspos. Dia berapi-api menjelaskan betapa erotisnya kain yang tertarik dari tombol yang hampir copot, membuat Masachika mulai kebingungan. Dan saat dia menolak pendapat itu, Yuki langsung meledak marah dan menuduhnya melupakan prinsip yang dulu dia ajarkan sendiri, bahwa seni menggoda itu adalah keadilan. Dimana Masachika pun langsung terdiam, lalu akhirnya mengakui kesalahannya. Dan dengan wajah penuh penyesalan, Masachika meminta maaf dan membenarkan perkataan Yuki. Dia berkata bahwa payudara besar yang tersembunyi di balik pakaian tetaplah erotis. Yuki menangis lega, berteriak setuju dengan semangat berlebihan sambil memeluk kakaknya dengan erat. Sedangkan di luar kamar, Alisa dan Ayano yang menyaksikan adegan itu hanya bisa terpaku di antara bingung dan juga kaget atas apa yang baru saja mereka dengar. Alisa dengan wajah merah bertanya kepada Ayano apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Dan Ayano menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka sedang mempererat ikatan persaudaraan. Namun bagi Alisa, pemandangan itu lebih terlihat seperti ritual absurd dengan topik pembicaraan yang tidak masuk akal. Dia bahkan melirik dadanya sendiri dengan malu, sedangkan Ayano tetap tenang tanpa rasa canggung sedikit pun. Tak terhenti di situ saja, Yuki kembali melanjutkan obrolan anehnya tentang daya tarik erotis perutnya, membuat Masachika kewalahan menanggapinya. Mereka membahas pusar, touching hingga tanda magis layaknya karakter anime, dan diakhiri dengan percandaan tentang telemark yang dianggap erotis. Sementara di luar sana, Alisa dan Ayano hanya saling berpandangan bingung, tak memahami satupun dari percakapan absurd mereka. Hingga akhirnya Masachika sadar kalau Ayano dan Alisa sudah menyaksikan semuanya yang dia lakukan dengan Yuki barusan. Nah, jadi itulah kelanjutan dari isi volume ke-10 ya dari light novelnya Rossi Dere, dimana kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan itu aja lah untuk mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Gianni.